Ubay bin Ka'ab telah menceritakan ada satu orang laki-laki Ansor, rumahnya jauh betul dari masjid. Rumahnya itu di pojok kampung, jauh betul dekat masjid, dari masjid. Sementara dia ini tak pernah tertinggal dari sholat berjamaah bersama dengan Nabi. Tak pernah tertinggal, rumahnya jauh tapi tak pernah tertinggal. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada laki-laki ini, wahai fulan, cobalah dikau beli seekor himar. Kan dengan himar itu, dengan kendaraan yang kamu beli itu, bisalah sedikit menjaga kamu dari sengatan panas, terik. Kemudian luasnya padang pasir yang kamu tempuh. Kalau kamu jatuh, bisalah kendaraan itu nolong kamu. Dia tak begitu letih kamu berjalan pergi ke masjid, agar kamu itu juga terbebas dari kejelekan-kejelekan dari binatang-binatang buas ataupun binatang-binatang melata yang ada di perjalanan selama kamu pergi ke masjid. Kata Ubay bin Ka'ab ngomong sama laki-laki Ansor seperti ini. Kata laki-laki Ansor itu apa? Aku tak suko doh, kata dia, jika rumah aku itu dekat dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika Ubay dengar cakap laki-laki ini, tersinggung dia. Macam dia ni tak suko dengan Nabi. Maksudnya saya ni tak suko, tak senang kalau rumah saya ni dekat dengan rumah Nabi, maksudnya dekat dengan masjid. Maka Ubay pun pergi dalam keadaan tersinggung itu sampai dia menemui Nabi. Kemudian diceritakan perkara itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi memanggil laki-laki Ansor untuk datang menghadap kepadanya. Setelah laki-laki Ansor itu menghadap kepada Nabi, maka Nabi bertanya, apa pula ngentam ni kau, tak suko tinggal dekat masjid? Kata laki-laki Ansor itu, aku senang pahalanya ya Rasulullah. Aku senang pahalanya. Kata Nabi SAW, sungguh engkau akan mendapatkan sebagaimana yang engkau harapkan. Jadi orang Ansor ini dia sebetulnya bukan tidak senang kepada masjid ataupun rumahnya dekat dengan masjid, bukan dia tidak suka, bukan dia tidak suka bertetangga kepada Nabi, suka. Namun yang menyebabkan dia betah, dia tetap tinggal di jauh di ujung kampung itu karena pahala pergi ke masjid itu banyak yang dia dapat. Itu yang menyebabkan dia lebih senang lagi tinggal di kampung yang sebelah ujung. Di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malikin qala aradat Banu Salimah ayatahawwalu min diyarihim ila qurbil masjid. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuru al-Madinata. Faqala ya Bani Salimah alla tahtasibuna atharakum faqamu. Bani Salimah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berniat mau memindahkan rumah mereka yang jauh dari Masjid Nabawi itu, mau dipindahkan ke dekat masjid. Rumah Bani Salimah ini jauh-jauh dari masjid. Maka mereka berniat ingin memindahkan rumah mereka di dekat masjid, jadi dekat Masjid Nabawi. Maka perkara itu telah diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi tahu keadaan itu, Nabi tidak senang kalau orang-orang itu berkumpul hanya di sekitar Masjid Nabawi saja. Nabi tidak senang perkara itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Bani Salimah, apakah kamu tidak mau mendapatkan pahala? Kan setiap kali kamu berjalan ke masjid, kamu dapat pahala. Kamu akan diampuni dosa, kamu akan bersama dengan malaikat yang meminta ampun kepada kamu. Apa kamu tidak senang? Maka mereka pun Bani Salimah tidak jadi pindah tempat. Mereka tetap mendiami kawasan-kawasan yang jauh dari masjid.
Di dalam riwayat yang lain Ani bin Abbas qala kanatil ansor ba'idatan manaziluhum minal masjid faradu ayyaqtaribu fanazalat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum qala fasabatu. Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa kaum Ansor itu rumah mereka jauh-jauh dari Masjid Nabawi. Rumah kaum Ansor itu, rumahnya orang Ansor itu jauh-jauh dari Masjid Nabawi. Jadi maksudnya mereka ingin mendekat ke Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami menulis apa yang mereka persembahkan dan bekas-bekas mereka. Ketika ayat ini turun, maka mereka pun tidak jadi pindah. Karena mereka menginginkan bekas-bekas ataupun sesuatu yang terkena, sesuatu yang terpijak oleh kakinya atau oleh tersentuh tangannya ketika dari rumah menuju ke masjid itu, semuanya di akhirat nanti menjadi saksi, dan kebaikannya menjadi saksi atas kebaikan yang telah dilakukannya. Semua akan membenarkan, semua akan mensaksikan bahwa dia telah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Jadi semakin jauh orang itu dari masjid, maka semakin banyak saksi-saksinya nanti pada hari kiamat kelak. Inilah pahala, ganjaran, balasan bagi orang yang pergi dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah sampaikan bahwasanya ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwaza 'alaihimus syaitan fa 'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dzibul qasiyah qala zaidah qala as-saibu ya'ni bil jamaah as-shalah bil jamaatis shalah fil jamaah. Rasulullah telah bersabda bahwasanya apabila di satu kaum itu telah berkumpul 3 orang, satu desa itu sudah berkumpul ada 3 orang, atau di satu lembah atau di satu kawasan, kok 3 orang ini tidak mendirikan sholat berjamaah, maka di desa itu kok tidak mendirikan jamaah, maka setan telah menguasai mereka. Jadi kalau di kampung kita itu sudah ada 3 orang atau lebih dari 3 orang, kok tidak didirikan jamaah? Di kampung itu tidak ada orang sholat berjamaah, maka seluruh kampung itu akan dikuasai oleh setan. Setan akan berkuasa di kampung. Assalamualaikum. Ya, 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana kalau ibu-ibu pergi ke masjid? Yang kedua, di sekitar kita banyak masjid, tapi kita pergi ke masjid yang jauh. Cuman jawabannya tidak sekarang. Itu pertanyaan yang saya simpan. Mudah-mudahan yang akan datang bisa dijawab dengan gamblang. Kata Nabi, manakala di satu tempat itu ada 3 orang sudah berkumpul di satu kampung itu, kok tidak sholat berjamaah?
maka seluruh orang kampung itu dikuasai oleh setan. Maka kata Nabi, hendaklah kamu berjamaah, karena setan itu akan memangsa, serigala itu akan memangsa kambing yang terpisah dari kawan-kawannya. Jadi kita sama-sama menjaga sholat berjamaah ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berada di masjid yang berada di dekat kita, dikumandangkan azan, laksanakan. Kemudian kita usahakan juga ketika pergi ke masjid tidak ada niat-niat yang lain, semata-mata untuk menunaikan sholat, memenuhi panggilan seruan muadzin. Demikian saja pertemuan kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kepahaman. Kita berazam, berniatlah untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.